Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan pasal yang kelima ayat yang pertama. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama, terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Badai Kehidupan. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, dalam Injil Markus, kita membaca tentang badai yang dahsyat. Waktu itu para murid sedang bersama Yesus di dalam perahu untuk menyeberangi danau Galilea. Ketika mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, para murid diantaranya nelayan-nelayan yang sangat berpengalaman merasa ketakutan. Apakah Allah tidak peduli? Bukankah mereka yang dipilih langsung oleh Yesus sendiri dan paling dekat dengan Dia? Bukankah mereka sedang menaati Yesus yang meminta mereka bertolak ke seberang? Jika demikian, mengapa mereka harus mengalami keadaan sulit itu? Tak seorang pun luput dari badai kehidupan. Namun seperti para murid yang awalnya takut terhadap badai itu, tetapi yang kemudian lebih mengagumi Kristus, demikian juga badai yang kita hadapi dapat membawa kita pada pengenalan yang lebih mendalam akan Allah. Siapa gerangan orang ini? Demikian para murid bertanya-tanya, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Lewat pencobaan yang kita alami, kita dapat belajar bahwa tak ada badai yang terlalu besar untuk dapat menghalangi Allah menggenapi kehendak-Nya. Markus pasal yang kelima ayat yang pertama. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, meskipun mungkin kita belum mengerti alasan Allah mengizinkan pencobaan itu menerpa hidup kita bersyukur kepadanya. Karena melalui pencobaan-pencobaan tersebut, kita bisa lebih mengenal Dia. Kita hidup untuk melayani Allah karena Dia telah memelihara hidup kita. Tuhan, aku tahu aku tak perlu takut terhadap badai kehidupan di sekitarku. Tolong aku untuk tetap tenang, karena aku aman di dalam-Mu. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, ingatlah bahwa badai kehidupan akan membuktikan kekuatan sauh kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik,
Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.